Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan coba membahas sehubungan dengan manfaat kerodong, atau apakah murai batu kita akan full kerodong atau diablak. Ya, silakan simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman Kicamania tahu sepenuhnya apakah murai batu kita ini akan dikerodong atau tidak. Kalau dikerodong, bagaimana aturan? Nah, kita langsung saja ke topiknya ya, Sobat Kicamania. Iya, yang pertama kita harus terlebih dahulu tahu sebenarnya manfaat kerodong ini secara umum apa. Ya, murai batu yang berada dalam kerodong sehari-hari, katakanlah 8 jam sehari. Jadi murai batu ini hanya buka kerodong pada saat pemberian makan di pagi hari dan sore hari, atau ketika dimandikan, kemudian selesai dikerodong lagi malam hari. Ya. Nah, apakah tujuannya hal tersebut kalau murai batu ini dikerodong? Jadi manfaat kerodong ini sebenarnya kita harus tahu tujuannya buat murai batu kita itu apa. Kalau murai batu kita ini baru kita beli dari tangkapan hutan, ya kerodong ini bisa sangat bermanfaat ketika kita rawat di rumah kita dengan kerodong murai batu yang kita beli. Tujuannya, yang namanya murai batu muda hutan atau tangkapan hutan, tentu ini masih kondisi giras. Kalau ini tidak dipakai kerodong, murai batu ini bisa menabrak jeruji kandang, yang akhirnya bisa merusak atau menyakiti fisiknya, kepalanya, bulu, kaki, atau bahkan tidak jarang terjadi slip, kepala slip, kaki slip, sayap slip. Ujung-ujungnya ya murai batu ini kesakitan, atau bahkan penyembuhannya bisa menjadi cukup lama atau bahkan sulit. Dan ini kita tidak mau terjadi hal seperti ini ya. Jadi itu yang pertama, manfaat dari kerodong terhadap murai batu yang baru kita beli dari tangkapan hutan. Kerodong ini bisa bermanfaat untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di luar kandang. Katakanlah menjaga dari cuaca ekstrim. Ya, kerodong ini sangat bermanfaat untuk suhu di dalam kandang ini tetap stabil, meskipun memang ada pori-pori yang masih menjadi sirkulasi udara di dalam kandang dan di luar, tapi setidaknya perubahan suhu itu tidak terlalu besar, relatif lebih stabil, dan suhu yang stabil ini memungkinkan murai batu ini merasa nyaman, tidak terlalu banyak perubahan, ya, sehingga murai batu ini bisa beristirahat dengan nyaman. Nah, kerodong ini juga bisa bermanfaat dari gangguan serangga yang tidak diinginkan. Ya, dalam arti ya bisa jadi ada tawon, ada serangga-serangga kecil yang bisa jadi mengganggu kenyamanan daripada murai batu kita. Ya, jadi kerodong ini membatasi serangga bisa masuk atau mengganggu murai batu yang ada di dalam ya. Nah, kemudian kerodong juga bisa bermanfaat ketika murai batu ini kita bawa keluar rumah, atau katakanlah kita ke gantangan ya. Ini untuk menghindari murai batu kita merasa nyaman di dalam kandang selama di perjalanan
Kita bisa bayangkan kalau murai batu ini tanpa kerodong ketika dibawa berkendaraan, bisa jadi murai batu ini bisa stres ya, yang harusnya bisa kita gantangkan, tapi kalau kita tidak kerodong, ya bisa jadi murai batu ini bisa stres di jalan dan tidak jadi gantang gitu ya. Jadi ini untuk perjalanan sangat bermanfaat kerodong ini ya. Atau kerodong ini juga bisa bermanfaat ketika kita tahu karakter murai batu kita, murai batu seperti apa ya, karena memang kerodong ini sangat bermanfaat. Yang pertama, ketika kalau ini murai batu yang baru pertama sekali kita bawa ke gantangan, kalau kita langsung ablak di gantangan di bawah, sementara itu baru perdana, ya kalau mental murai batu kita belum terbentuk, ini justru bisa drop mental atau bahkan kalah sebelum bertempur ya. Karena kalau kita buka kerodong, dia langsung menghadapi situasi yang baru dan tentunya di mana dia akan melihat banyak sekali murai batu sejenis yang justru sudah lebih dulu berada di lokasi itu atau bahkan sudah sering digantangkan, yang sudah lebih punya mental ya. Jadi tujuannya kerodong ini ketika ingin menggantangkan burung ya supaya melindungi hal itu, supaya tidak langsung drop mental ya. Anggaplah kerodong ini sebenarnya sebagai satu persyaratan untuk melatih murai batu kita adaptasi di lapangan ya, kalau itu baru pertama kali. Yang kedua, kalau berada di gantangan, kerodong ini bisa bermanfaat ketika murai batu ini sebenarnya sudah sering ke gantangan ya, tapi dengan dikerodong dia cenderung sedikit lebih menahan diri untuk sering berkicau kalau tipe murai batu kita ini terlalu fighter ya. Jadi kalau dengan dikerodong ini bisa membantu dia lebih banyak mengeluarkan suara-suara kecil saja atau tidak membutuhkan tenaga, sehingga dengan dikerodong ini dia hanya sebatas bersuara biasa tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga ya. Jadi kerodong ini membatasi dia untuk terlalu gacor ya. Nah, kerodong ini juga bisa bermanfaat ketika murai batu kita ini hendak di sauna, dalam arti untuk meningkatkan sisi birahi, sisi fighternya di siang hari dengan kondisi basah, kerodong basah ya. Itu pun kalau kita sudah memahami perawatan murai batu dengan sistem treatment sauna ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika murai batu kita gunakan dengan kerodong, asal dengan catatan kita tahu kita mau apakan nih murai batu kita. Apakah memang kita sudah paham settingan lombanya, atau murai batu kita ini sebenarnya baru kita rawat. Ya, jangan sampai salah memutuskan tentang apakah murai batu kita ini akan dikerodong. Nah, kalau dikerodong, bagaimana aturannya? Apakah sepanjang hari dikerodong atau hari-hari tertentu saja? Ya, jadi kita harus tahu, ya. Jadi mau kita apakan murai batu kita sehingga manfaat kerodong ini betul-betul bisa kita dapatkan. Kemudian setelah kita tahu banyak sekali manfaat daripada kerodong ini, bagaimana dengan diablak saja? Apakah diablak saja juga punya manfaat terhadap murai batu ini? Ya. Apa manfaatnya? Ya, kita bisa pikirkan, murai batu di alam itu tidak mengenal istilah kerodong. Jadi murai batu di alam itu memang kondisinya ingin bebas, baik penglihatan maupun fisiknya. Jadi disinilah letaknya kita harus tahu dulu
mau kita apakan murai batu yang kita rawat ini, dan mau seperti apa karakternya yang mau kita bentuk. Ya kalau murai batu ini katakanlah baru kita beli, manfaat murai batu kita ini kita ablak begitu saja sebenarnya sangat besar pengaruhnya untuk murai batu ini. Yang pertama, kalau murai batu ini diablak tanpa kerodong dalam kandang, dia akan merasa tidak terpenjara. Ya, tapi dengan catatan murai batu ini tidak terlalu giras. Ya. Katakanlah murai batu ini sudah semi giras. Ya. Kalau diablak, dia akan lebih cepat terpancing untuk bersuara. Nanti Sobat Kicauannya bisa buktikan. Ablak selama 24 jam. Baik itu yang dari muda hutan ataupun dari ternakan. Ya. Bahkan sampai malam hari, 24 jam. Bahkan bila perlu, murai batu ini diablak di teras rumah dengan kondisi lampu menyala. Jangan takut akan ada katarak, itu hanya mitos. Ya, dengan sistem ablak, murai batu ini akan terus terangsang untuk mulai berkicau, bahkan meskipun baru kita rawat sehari 2 hari, bahkan hari ketiga cenderung sudah mulai ngeriwik di malam hari. Ya, itulah manfaat daripada diablak atau tanpa kerodong selama 24 jam terhadap murai batu yang baru kita rawat. Ya. Nah, kemudian manfaat kalau diablak, ya murai batu ini akan lebih aktif. Ya. Jadi tidak akan terjadi penimbunan lemak. Ya. Berbeda dengan dikerodong, dia akan terlalu banyak diam. Hati-hati Sobat Kicauannya, sekali lagi kita harus tahu aturan kalau kita memilih untuk dikerodong. Karena kalau kita tidak tahu aturan itu, ya efeknya murai batu ini kurang aktif atau ya menjadi berlemak. Justru lebih jarang berbunyi. Makanya kadang-kadang teman-teman kicauannya sudah melakukan perawatan murai batunya ini, sudah bahkan fluor kerodong kok nggak mau gacor gitu. Ya, ternyata diselidiki ya murai batu ini terlalu diam di dalam kerodong, tidak aktif, akhirnya berlemak. Jadi sangat sulit murai batu yang berlemak ini mau berbunyi. Ya. Berbeda kalau diablak, dia akan lebih aktif, fisiknya akan rapat, ya. Jadi dia cenderung akan lebih siap bersuara. Tidak ada perasaan terpenjara, dia ingin bebas, dia ingin menandai daerah teritorialnya, karena memang itulah sifat alami dari murai batu. Ya. Jadi dengan diablak ini, buktikan sendiri teman-teman kicauannya kalau memang murai batu itu adalah murai batu yang baru dibeli, ya, dari tangkapan hutan ataupun dari ternakan. Silahkan ablak 24 jam, lihat hasilnya. Ya, dengan catatan murai batu ini adalah semi giras, ya. Jangan terlalu giras, karena memang kalau terlalu giras itu kasihan, nanti dia akan melabrak daripada jeruji-jeruji kandang. Nah, kalau ini murai batu yang baru kita rawat, ini juga membantu dia lebih mudah beradaptasi dengan kehadiran manusia. Kalau dia dikerodong, dia akan merasa nyaman kalau dikerodong dan berbunyi. Tapi kalau dibuka kerodong, malah diam karena tidak terbiasa dengan kehadiran manusia. Ya, jadi sekali lagi Sobat Kicauannya bisa perhatikan, kalau diablak dia akan terbiasa dengan lalu lalang orang yang berada di dekat dia. Ya. Dan umumnya kalau dia sudah beradaptasi, dia sudah tidak akan merasa takut lagi untuk bersuara. Ya, itu sekali lagi teman-teman kicauannya bisa buktikan. Nah, diablak
nanti sobat kicau mania bisa perhatikan lagi murai batu yang dirawat. Dia punya mental tempur yang lebih baik. Dalam arti karena dia sudah teradaptasi dengan lingkungan yang sehari-hari dia lihat, jiwa fighter ini bisa tumbuh lebih cepat. Ya. Karena dia sekali lagi bahkan akan menandai daerah teritorialnya dari selain murai batu, tapi juga dari kehadiran manusia. Sobat kicau mania bisa selalu lihat ada murai batu yang fighter tinggi itu, bahkan kehadiran manusia pun dia akan bersuara lantang, bahkan mengeluarkan tembakan isian. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi manfaat daripada diaplak. Tapi sekali lagi, sobat kicau mania, silahkan pilih perawatan terhadap murai batu kita, apakah akan dikerodong atau diaplak. Dengan catatan, teman kicau mania harus sudah paham murai batu kita ini mau kita apakan. Apakah settingannya untuk lomba atau untuk harian, ya, atau untuk membentuk karakter yang lain daripada murai batu kita. Ya. Jadi sekali lagi, kalau memilih untuk kerodong, pikirkan baik-baik untung ruginya. Ya, seperti tadi, ya risikonya murai batu ini akan terlalu banyak diam di dalam kerodong yang akhirnya bisa menimbun lemak. Ya. Kalau diablak, ya risikonya murai batu ini, kalau murai batu ini terlalu giras, dia akan kurang nyaman. Ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa, justru dia akan lebih cepat adaptasi dan lebih cepat bunyi, ya, dibanding full kerodong. Ya, memang kadang-kadang ada murai batu yang berani bersuara kalau di dalam kerodong. Begitu kerodongnya dibuka, baru ya takut bunyi, ya. Ya kita tentu tidak mau, karena kita ingin ketika murai batu kita ini dibuka kerodong, ya murai batu ini tetap berbunyi. Nah, silahkan pilih sobat kicau mania, mana yang kira-kira lebih bisa sobat kicau mania akan terapkan selama merawat murai batu sobat kicau mania. Ya, apakah akan full kerodong sepanjang hari atau jam tertentu, kita harus tahu treatmentnya buat apa, ya. Jadi itu sobat kicau mania, sehubungan dengan tema daripada video kali ini, apakah full kerodong atau diablak, salah dalam melakukan treatment, hasilnya bisa fatal terhadap murai batu kita. Untuk komentar ataupun kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar, ya sobat kicau mania. Jadi kita bisa terus berbagi informasi seputar merawat murai batu. Itu aja ya untuk video kali ini. Salam kicau mania.